Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah fakta kita kali ini. Pernah nggak sih kalian dengar soal sebuah tempat yang pemandangannya itu luar biasa indah, tapi di saat yang sama punya reputasi yang lumayan bikin merinding? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke kawasan Geopark Ciletuh, tepatnya ke sebuah gunung unik yang bentuknya mengerucut persis banget kayak tumpeng nasi. Makanya namanya Gunung Tumpeng. Tapi nih, di balik keindahannya, gunung ini terkenal banget di kalangan warga lokal bukan cuma karena panoramanya, tapi karena kutukan-kutukan kunonya yang katanya ngeri banget. Sekarang, coba bayangin kalian lagi siap-siap mendaki di sana. Terus, warga lokal ngewanti-wanti kalian. Pokoknya jangan sombong, jangan pernah iseng mindahin batu, dan awas, kalau malam-malam dengar suara gamelan, mending cepet-cepet menjauh. Nah, pertanyaannya, berani nggak nih kalian tetap naik ke gunung yang kesannya angker ini? Dan yang lebih penting, apakah kutukan itu beneran nyata? Itu dia misteri utama yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, mari kita bedah lebih dalam, karena disinilah letak kejutan besarnya. Ternyata ya, semua hal yang selama ini kita anggap mistis atau supranatural di Gunung Tumpeng sama sekali bukan ulah makhluk gaib. Nggak ada tuh setan iseng. Yang sebenarnya kita hadapi di sini adalah sebuah protokol mitigasi bencana kuno yang super cerdas. Ini tuh bener-bener pertemuan epik antara hukum gravitasi dan bebatuan purba. Bagian 1. Mitos kutukan Gunung Tumpeng dan kearifan lokal. Yuk, kita dengerin dulu apa sih peringatan dari leluhur kita. Selama ratusan tahun, ada 3 mitos utama yang dijaga ketat di kawasan ini. Pertama, siapa aja yang bersikap sombong di gunung ini pasti bakal kesasar atau kena sial. Kedua, jangan pernah berani-berani mindahin batu di area puncak atau desa di bawahnya bakal habis kesapu longsor. Dan ketiga, kalau kalian dengar alunan suara gamelan, apalagi pas malam Jumat, itu tandanya roh-roh gaib lagi ngadain pertunjukan. Sebenarnya leluhur kita bikin mitos-mitos ini dengan satu tujuan yang sangat efektif. Bikin orang takut buat merusak alam. Mereka ngerubah gunung ini jadi semacam ruang sakral yang sama sekali nggak boleh disentuh sembarangan. Masuk ke bagian 2, geologi menjawab kutukan kuno. Di sini kita bakal menerjemahkan mitos ke bahasa sains. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita pakai kacamata ilmuwan buat menjawab mitos pertama, soal sombong berujung kesasar? Secara geomorfologi, Gunung Tumpeng ini punya medan yang curam banget, gundul dan jalur-jalur tebingnya sempit. Ditambah lagi, kawasan Ciletuh ini langganan banget sama kabut tebal yang biasanya turun tiap jam 3 sore. Jadi, kalau kalian sombong, dalam artian ngeremehin jalur atau nggak persiapan, kalian beneran bakal terjebak kabut di medan yang super ngebingungin. Faktanya, 90% kasus orang hilang di sini itu murni karena disorientasi medan dan kabut, bukan karena disembunyikan sama penunggu gunung. Terus gimana dengan mitos ngambil batu yang katanya bisa bikin longsor? Teman-teman, ini bukan soal kualat. Ini murni fisika dasar. Gunung Tumpeng itu berlokasi di atas zona patahan yang sangat nggak stabil. Batu-batu di bagian puncak itu sering banget berfungsi sebagai penahan atau batu kunci. Jadi, ngambil satu batu aja, itu ibarat narik pelatuk di struktur yang udah rapuh banget, yang akhirnya memicu fenomena rockfall atau jatuhan batu-batu besar ke bawah. Kita beda dikit ya jargon geologinya biar kita makin paham seberapa genting situasinya. Gunung Tumpeng ini tersusun dari apa yang disebut para ahli sebagai batuan bancuh atau melange. Coba deh kalian bayangin, ini adalah tumpukan bebatuan berusia 60 juta tahun yang nggak solid sama sekali. Bentuknya itu sangat acak, retak di mana-mana, dan udah rapuh banget akibat pelapukan ekstrim. Karena numpuknya udah jutaan tahun, gunung ini tuh secara harfiah kayak menara kartu raksasa yang siap ambruk kapan aja. Selanjutnya nih, mitos yang paling bikin merinding. Suara gamelan di malam hari. Penjelasan sainsnya bener-bener mind-blowing. Lembah Ciletuh ini bentuknya kayak mangkuk raksasa atau amphitheater. Waktu angin kencang dari arah laut berhembus dan masuk lewat celah-celah tebing yang sempit, suaranya itu mantul dan bercampur sama gema dari air terjun di kejauhan. Secara akustik, kombinasi alamiah ini ngasilin dengungan yang persis banget kayak alunan gamelan. Jadi pas leluhur kita zaman dulu dengar gamelan ini, sebenarnya itu adalah alarm cuaca purba. Itu tanda kalau badai atau angin kencang bakal segera datang. Di luar itu, batuan yang ada di gunung ini adalah ophiolite. Ini benar-benar langka loh. Ophiolite itu intinya adalah potongan kerak samudra purba yang sejak jutaan tahun lalu terdorong naik sampai ke permukaan daratan. Leluhur kita 1000 tahun yang lalu pasti belum tahu kata ophiolite, tapi mereka punya insting dan pengamatan yang tajam banget. Mereka sadar bebatuan ini bentuknya aneh dan beda jauh dari lingkungan sekitarnya. Jadi mereka anggap tempat ini spesial dan akhirnya mengkeramatkannya. Dan tebak, strategi konservasi berbalut mitos itu sukses besar nyelamatin situs ini sampai detik ini.
Bagian 3. Eksperimen longsor tumpukan batu. Mari kita bahas fisika di balik kutukan ini. Biar beneran kebayang mekanismenya, coba deh kalian bayangin sebuah tumpukan batu bata yang disusunin berantakan. Ini ibarat batuan bancu kita yang rapuh di langkah pertama. Terus di langkah kedua, ada orang iseng nyabut satu batu kecil aja di bagian bawah atau tengah tumpukan. Nah, tebak apa yang terjadi di langkah ketiga? Gravitasi ambil alih. Seluruh tumpukan itu bakal seketika runtuh berantakan. Di dunia nyata, runtuhan sebesar gunung ini bakal langsung menyapu kampung warga di bawahnya. Jadi mitos jangan ambil batu, itu adalah cara paling simpel dan masuk akal buat ngejelasin prinsip fisika keseimbangan beban ke masyarakat zaman dulu. Lanjut ke bagian 4. Panduan aman bermain di gunung. Gimana sih aturan ini kalau diaplikasikan buat wisatawan modern? Kalau kita terjemahkan mitos-mitos kuno tadi jadi papan pengumuman buat turis zaman sekarang, aturannya itu masuk akal dan ilmiah banget. 1. Jangan pernah ambil batu, karena itu penting banget buat jaga stabilitas tebing supaya nggak longsor. 2. Pastiin kalian udah mulai turun gunung sebelum jam 3 sore, biar nggak kejebak kabut tebal yang bikin disorientasi. Dan 3. Selalu peka sama suara angin di sekitar lembah buat memprediksi kalau cuaca bakal memburuk. Singkatnya, buat kita para pengunjung, cukup ambil foto aja dan tinggalkan kenangan. Dengan gitu, kita selamat dan gunungnya juga tetap utuh. Masuk ke bagian 5, pesan leluhur tembus standar UNESCO. Sebuah sistem keamanan kelas dunia. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih lokasi ini sampai dapat pengakuan dari UNESCO? Alasannya karena UNESCO mewajibkan adanya koneksi yang kuat antara pilar geologi dan budaya. Coba kita lihat. Pilar geologinya itu adalah batuan dasar samudra purba yang terangkat. Ini fenomena langka kelas dunia. Terus pilar budayanya, ya kearifan lokal berupa kutukan tadi, yang aslinya adalah sistem mitigasi bencana yang super brilian. Hasilnya, sebuah solusi win-win yang sempurna. Warga terlindungi dari bencana longsor dan bebatuan purba yang berharga itu aman dari tangan-tangan iseng. Geologi dan budaya di sini benar-benar saling melindungi. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil hari ini adalah semua hal yang selama ini ditakuti sebagai kutukan mistis dari entitas goib, kenyataannya adalah 100% sistem keamanan alam buatan leluhur kita. Mereka itu pengamat lingkungan yang luar biasa jenius. Mereka paham banget soal pola cuaca, fisika batuan, sampai topografi lembah. Lalu, mereka merangkum semua prinsip sains itu pakai bahasa yang paling gampang ditaati sama masyarakat awam di zaman itu, yaitu lewat cerita mitos. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kalau kutukan Gunung Tumpeng aja ternyata isinya adalah protokol geologi dan mitigasi bencana tingkat tinggi, kira-kira mitos menyeramkan dan kutukan lokal apa lagi ya di luar sana yang sebenarnya adalah sains murni yang nunggu buat kita terjemahin? Bukankah ini bikin kita jadi harus ngelihat cerita rakyat pakai sudut pandang yang beda? Bukan lagi cuma sekedar tahayul, tapi sebagai tambang emas observasi ilmiah dari masa lalu. Coba deh pikirin legenda di daerah kalian sendiri. Jangan-jangan ada rahasia alam yang lagi nyoba ngomong sesuatu ke kalian. Terima kasih udah nemenin sesi eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran fakta menarik selanjutnya.